Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan kedua mata kuliah pendahuluan fisika inti. Dan insya Allah hari ini kita masuk pada pembahasan pertama mengenai nuclear properties bagian pertama. Jadi sebelumnya juga saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan untuk mata kuliah pendahuluan fisika inti. Salah satunya adalah Table of Nuclear Properties. Jadi saya harap hari ini kalian sudah memiliki itu, sudah mendownloadnya di e-learning. Saya sudah siapkan di e-learning karena saya pikir itu sangat penting untuk kalian gunakan di mata kuliah ini. Jadi sebelum masuk lebih jauh mengenai pendahuluan fisika inti, ada beberapa istilah yang perlu kalian kenal. Walaupun mungkin sekalian sudah pernah dengar ini di mata kuliah fisika modern. Jadi ada atom. Atom itu terdiri dari inti dan elektron di sekitar inti. Sebutan nuklir itu menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan inti atau melibatkan inti, dan inti itu bisa berarti inti atom itu sendiri atau sesuatu yang berhubungan dengan inti atom. Contohnya itu adalah reaksi nuklir atau reaksi inti. Itu adalah reaksi yang melibatkan inti atom. Energi nuklir, energi yang dihasilkan pada reaksi nuklir. Bom nuklir, bom yang memanfaatkan reaksi inti. Nah, fisika nuklir atau fisika inti itu ilmu fisika yang membahas mengenai inti atom. Dan istilah lain yang akan sering kalian temui di mata kuliah ini adalah nuklida. Nuklida itu adalah sebutan untuk inti atom suatu unsur. Jadi misalkan kalau kita mau sebut inti atom hidrogen, itu biasanya dituliskan sebagai nuklida hidrogen. Nah, untuk inti aluminium sebagai nuklida aluminium, dan inti emas untuk nuklida emas, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau kita ingin menuliskan suatu inti atom? Itu ada beberapa cara. Kalian bisa gunakan cara yang pertama ini, AZX atau AZXN, atau kalian bisa tuliskan sebagai XA. Nah, A, Z, X, dan N ini apa? Itu dia adalah ini. Jadi X itu adalah nuklidanya. Misalkan untuk helium, kita tuliskan He, lithium sebagai Li, berilium sebagai Be, dan seterusnya. Nah, Z itu adalah nomor atomnya atau jumlah proton. N itu adalah nomor neutron atau jumlah neutron. A itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron atau nomor massa. Jadi A itu adalah nomor massa, jumlah proton dan neutron. Z itu jumlah proton atau nomor atomnya. Jadi misalkan helium 4, kita mau tuliskan dia seperti ini. Maka tinggal kita tuliskan helium itu adalah He, nomor massanya adalah 4 atau jumlah proton dan neutronnya adalah 4. Z-nya itu adalah nomor atom bernilai 2 atau jumlah proton. Nah, ini dia penulisannya seperti ini kalau untuk yang bagian ini. Dan kalau untuk yang ini bisa kita tulis seperti ini, 4, 2, helium 2. Terus yang ini helium 4. Jadi bisa menuliskan seperti ini ataupun seperti ini. Nah, kelompok inti atom. Jadi ada beberapa kelompok inti atom, mungkin kalian juga sudah familiar dengan sebutan ini, isotop, isobar, dan isoton. Nah, perbedaannya terletak pada nilai proton, jumlah neutron, dan nomor massanya. Untuk isotop itu dia memiliki jumlah proton atau nomor atom yang sama. Misalkan karbon 13, karbon 13, karbon 14. Isobar itu memiliki nilai nomor massa yang sama. Misalkan karbon 14 dan nitrogen 14. Jadi dia nomor massanya yang sama, yang itu 14.
Dan isoton itu adalah inti yang memiliki nilai neutron yang sama. Jadi nilai neutronnya itu berarti 14 kurang 7, 7, 13 kurang 6 itu 7. Jadi nitrogen 14 dan karbon 13 itu dia merupakan isoton. Supaya kalian lebih mudah mengingatnya, tinggal ingat yang bagian terakhirnya ini. Isotop P, mati P, berarti protonnya yang sama, isoton N, neutronnya yang sama. Oke, jadi untuk sifat-sifat inti itu ada beberapa sub yang akan kalian pelajari. Itu dia mengenai ukuran inti, massa dan kelimpahan nuklida, energi ikat inti, momentum sudut inti dan paritas, momen elektromagnetik inti, keadaan eksitasi, mode peluruhan dan waktu paruh, mode reaksi, dan penampang lintang. Tapi untuk hari ini, insya Allah kita hanya akan membahas sampai pada energi ikat inti. Masuk pada bagian pertama, yaitu ukuran dan distribusi inti. Jadi berbicara tentang fisika, itu jangkauannya sangat luas. Jadi mulai dari ukurannya yang sangat besar, sampai seperti alam semesta ini, sampai pada bagian yang paling terkecil seperti quark. Nah, sampai saat ini ukuran terbesar yang dapat diamati oleh manusia itu adalah 10 pangkat 22 sampai 10 pangkat 26 meter. Nah, ini estimasi diameter alam semesta. Tapi mungkin jauh lebih besar karena alam semesta kita sendiri itu dia mengalami ekspansi ruang angkasa atau perluasan alam semesta. Jadi mungkin lebih besar daripada itu. Nah, ukuran galaksi itu berada di rentang 10 pangkat 20 meter. Terus ada yang lebih kecilnya lagi itu di solar system atau tata surya kita. Terus ada matahari, ada bumi yang ukuran diameternya 10 pangkat 6 meter, pesawat, manusia, bakteri, membran sel, DNA protein yang ukurannya itu 10 pangkat minus 8 meter. Terus ke bagian yang lebih kecilnya lagi mengenai atom. Terus proton yang ukurannya 10 pangkat minus 14 sampai 10 pangkat minus 15 meter. Dan sampai pada bagian yang paling kecil yaitu quark. Quark itu berada pada dimensi kurang dari 10 pangkat minus 16 meter. Jadi fisika itu sangat luas tinjauannya. Mulai dari yang paling kecil ukuran 10 pangkat 26 meter sampai dengan ukuran paling kecil 10 pangkat minus 16 meter. Dan mungkin kita akan bahas di bagian yang kecil-kecil ini. Nah, ini tadi untuk kimia itu dia membahas tentang dengan molekul dan atomnya. Kalau untuk fisika atomik itu dia bahas atom dan nukleusnya. Dan fisika inti kita akan bahas sedikit mengenai nukleus dan tentang quark. Oke, ini kalau kita lihat perbandingan ukuran antara atom dengan nukleon, atom dengan inti, atom itu berada pada ukuran 10 pangkat minus 10 sampai 10 pangkat minus 11 meter, sedangkan inti 10 pangkat minus 14 sampai 10 pangkat minus 15 meter. Kalau kita lihat perbandingannya ini adalah 1 dibanding 10.000 ya. 10.000. Jadi misalkan kalau ada suatu inti seperti ini inti ya, maka elektronnya itu berada di sekitar sini, yang ukurannya sekitar 10 km. Jadi jika inti ada di sini, maka elektronnya itu berada 10 km dari inti itu. Jadi ada besaran-besaran yang perlu kalian ketahui juga. Ada satuan yang perlu kalian ketahui juga untuk penilaian fisika inti itu. Fisika inti ini yaitu ada satuan Fermi. 1 Fermi atau 1 femtometer. 1 femtometer itu nilainya 10 pangkat minus 15 meter. Jadi ingat ya, 1 Fermi itu adalah 10 pangkat minus 15 meter. Oke, jadi jumlah proton dan neutron itu menentukan besar ataupun ukuran inti. Jadi semakin besar
ada semakin banyak jumlah proton dan neutron penyusun inti, maka dia juga akan semakin besar intinya atau semakin besar ukuran intinya. Nah, jika inti itu diasumsikan seperti bola, maka untuk mencari jari-jari suatu inti itu kita gunakan rumus volume bola. Jadi, volume nukleus, ingat ya, volume nukleus berarti volume inti itu adalah volume nukleon atau partikel penyusun inti dikali nomor masanya. Nomor massa itu adalah jumlah proton dan jumlah neutron. Volume nukleus itu dituliskan karena kita asumsikan dia seperti bola, maka volume nukleusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Jadi ini adalah jari-jari inti. Dan untuk volume nukleon kita juga asumsikan dia seperti bola, tapi dengan jari-jari yang berbeda, jari-jari nukleonnya. 4/3 pi R0 pangkat 3 dikali dengan A, jangan lupa A-nya. Jadi ini bisa mati, ini bisa mati. Kita dapatkan jari-jari inti R-nya itu sama dengan R0 A pangkat sepertiga. Nah, R0 itu adalah nilainya 1,2 Fermi atau 1,2 femtometer. Nah, R0 ini ditentukan melalui eksperimen dan biasa kita gunakan nilainya 1,2 Fermi. Jadi ini untuk mencari jari-jari suatu inti. Nah, contohnya misalkan kalau kita ingin mencari jari-jari dari ZR90, C12, BI209, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus, tapi sebelum itu kalian harus paham berapa besar nilai nomor massanya atau nilai A-nya. Jadi kalau kalian paham yang penjelasan penulisan inti atom yang tadi, maka nilai A yang di sini adalah yang ini. A itu 90, Z-nya itu adalah 40. Berarti jari-jari dari inti ZR90 adalah 1,2 Fermi dikali 90 pangkat sepertiga. Itu kalian akan peroleh seperti ini. 5,37768 femtometer. Dan untuk C12 tinggal kalian gantikan A-nya, kalian akan peroleh seperti ini. Dan untuk BI209 kalian juga gantikan dengan A-nya sebagai 209 dan kalian akan peroleh seperti ini. Jadi ingat, semakin besar jumlah A-nya atau semakin banyak jumlah proton dan neutronnya, maka jari-jari inti atau ukuran inti juga akan semakin besar. Kita lihat ini A-nya yang 12 dengan 209 itu pasti lebih besar dengan yang 209. Jadi semakin banyak jumlah nukleon penyusun inti, maka semakin besar juga intinya. Oke, kita masuk ke massa inti. Nah, ingat ya, misalkan ada suatu inti helium 4. Helium 4 itu terdiri dari proton 2 dan neutron 2. Jadi kalau kita gambarkan, dia intinya seperti ini. Ini yang plus, ini yang plus, ini yang netral. Jadi ada neutron 2, ada proton 2 di dalam intinya, dan ada elektron di sekitar inti. Jadi atom helium 4 itu seperti ini. Jadi helium, sorry gambarnya jelek ya, karena ini pakai mouse. Jadi ada 2 neutron, ada 2 proton, dan elektronnya ada di sekitar inti. Mengelilingi inti. Jadi kalau kita mau mencari massa inti, otomatis massa atom ini dikurang massa elektron. Nah, itu bisa kita gunakan rumus itu. Dan bisa juga kalau kita mencari rumus massa inti, ini massa inti. Yang intinya kita lihat saja. Berarti ini kan 2 neutron, ada 2 proton. Berarti kalau kita ingin mencari massa intinya, berarti jumlah proton atau Z dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron. Jadi massa inti itu adalah jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron. Nah, dalam mata kuliah pendahuluan fisika inti ini juga kalian akan mengenal salah satu satuan massa seperti AMU.
Amu itu biasa dituliskan sebagai A, U, atau U saja. Nah, ini kalau amu ini adalah atomic mass unit. Atomic mass unit itu kalau kalian masih ingat pelajaran SMA kalian kelas 3, ada satuan massa yang bernama SMA. Nah, SMA itu satuan massa atom. Nah, ini sama dengan AMU, tapi dalam bahasa Inggris Atomic Mass Unit. Kalau SMA itu satuan massa atom. Nah, di sini nanti kita akan gunakan satuan AMU atau 1U. Nah, 1U ini diperoleh dari karbon 12. Bagaimana cara memperolehnya? Jadi, 1 mol karbon 12 itu terdiri atas 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul dari karbon 12 itu sendiri. Nah, ini ingat ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 itu adalah bilangan Avogadro. Nah, jika massa 1 mol karbon 12 adalah 12 gram, berarti massa 1 atom karbon 12 adalah, tinggal kita bagikan 12 gram dibagi dengan bilangan Avogadro yang tadi. Kita dapatkan massa karbon 12 adalah 1,9934 kali 10 pangkat minus 26 kg. Nah, 1 U atau 1 AMU itu adalah 1/12 dikali massa dari karbon 12. Berarti 1,9934 dikali 10 pangkat minus 26 kg dibagi dengan 12. Kita dapatkan 1 AMU nilainya adalah 1,660559 kali 10 pangkat minus 27 kg. Jadi nanti kita akan gunakan satuan AMU ini. 1 AMU itu adalah 1,660559 kali 10 pangkat minus 27 kg. Oke, untuk atom itu sendiri, jadi atom itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Dan ini adalah intinya. Inti terdiri dari proton dan neutron. Elektron itu yang mengelilingi inti. Nah, kalau kita lihat simbolnya, elektron itu E-, proton P, neutron N. Massanya kita lihat elektron 9,10953 kali 10 pangkat minus 31, proton 1,67 sekian kali 10 pangkat minus 27, neutron itu 1,67 sekian kali 10 pangkat minus 27 dalam satuan kilogram. Nah, kita lihat ini perbandingan beratnya. Jadi ada massa elektron itu ada sekitar 10.000 kali lebih ringan daripada proton. Jadi ada hampir 10.000 kali lebih ringan daripada proton dan neutron. Nah, untuk muatannya sendiri itu dia nilainya untuk elektron minus 1,602 kali 10 pangkat minus 19, dan untuk proton itu nilai besarnya sama, hanya berbeda nilainya plus. Oke. Sedikit membahas mengenai spektrometer massa. Jadi, spektrometer massa ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau molekul. Jadi, alat ini sebenarnya ditemukan oleh Francis William Ashton pada tahun 1919. Nah, prinsip kerjanya dia menggunakan pembelokan partikel bermuatan dalam medan magnet. Jadi, medan magnet ini dia akan membelokkan partikel yang bermuatan berdasarkan perbandingan massa partikel dengan muatan partikelnya. Jadi ada prosesnya itu, sampel dalam bentuk gas itu mula-mula ditembaki dengan berkas elektron berenergi tinggi. Jadi proses itu kemudian menyebabkan atom atau molekul sampel berionisasi atau melepas elektron sehingga menjadi ion positif. Nah, ion positif itu kemudian dipercepat, di sini dia dipercepat melalui suatu celah sempit. Kemudian di dalam medan magnet yang di sini, ion-ion tersebut kemudian akan mengalami pembelokan. Nah, pembelokan tersebut itu tadi bergantung pada yang pertama itu kuat medan listriknya. Jadi makin besar potensial listrik yang digunakan itu, makin besar juga kecepatan ion dan makin kecil pembelokannya.
Terus ada juga dia tergantung pada kuat medan magnetnya. Jadi makin kuat medan magnet yang di sini, maka makin besar pembelokannya. Terus massa partikel juga dipengaruhi. Jadi makin besar massa partikelnya, makin kecil pembelokannya. Dan muatan partikel juga makin besar muatannya, makin besar pembelokannya. Jadi nanti setelah ion-ion yang lolos dalam medan magnet ini, dia akan terdeteksi oleh detektor dan akan menghasilkan suatu spektrum massa yang tentunya nanti akan diolah untuk menentukan suatu massa dari sampel yang ingin diketahui massanya. Oke, itu sedikit pembahasan mengenai spektrometer massa. Kita masuk ke bagian kedua mengenai massa dan energi ikat inti. Jadi, ada hubungan antara massa dan energi Einstein. Ingat ya, energi Einstein itu adalah E sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat. Di mana kecepatan cahaya yang kita ketahui adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Walaupun secara presisi, C itu kalau secara presisi adalah 299.792.458 meter per sekon. Jadi ini secara presisinya ya 299.792.458 meter per detik untuk kecepatan cahayanya yang biasa kita singkat sebagai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ingat tadi yang satuan AMU, satu AMU itu adalah 1,660566 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Terus ingat juga untuk satuan energi, 1 elektron volt itu nilainya adalah 1,602 di 189 dikali 10 pangkat minus 19 joule. Jadi, kalau kita ingin mencari energi untuk massa satu AMU, itu kita gunakan energi Einstein, jadi MC kuadrat sama dengan massa satu AMU tadi, yang ini 1,660566 kali 10 pangkat minus 27 kg dikali dengan C kuadrat. Jadi 2,99 sekian kali 10 pangkat 8 pangkat 3 ini kita kalikan dengan massa satu AMU. Hasilnya adalah 1,49 kali 10 pangkat minus 10 joule. Nah, kalau kita ubah joule ini ke dalam satuan mega elektron volt, maka energi untuk satu AMU kita peroleh 931,502 mega elektron volt. Kalau kita putar kembali untuk mencari nilai C kuadratnya, otomatis MC kuadrat itu berubah menjadi C kuadrat sama dengan E per M. Jadi C kuadrat tak lain adalah 931,5 mega elektron volt per AMU. Jadi yang ini kalian harus ingat karena kalian akan gunakan sampai pada energi ikat inti. Jadi nilai C kuadrat itu adalah 931,5 mega elektron volt per AMU. Nah, kalau kita mau cari berapa besar energi proton, berarti kita tinggal gunakan tadi rumus energi Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Nah, massa proton dalam satuan AMU adalah 1,007276 AMU dan C kuadrat yang tadi yang kita peroleh adalah 931,5 mega elektron volt per AMU. Jadi kalau kita kalikan berarti AMU-nya ini mati, tersisa 938.277,594 mega elektron volt. Ini untuk energi proton. Bagaimana dengan energi elektron dan energi neutron? Oke, ini adalah energi untuk partikel penyusun atom. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai defek massa. Jadi, defek massa itu merupakan selisih antara massa inti dan jumlah dari partikel-partikel penyusun inti. Jadi misalkan kalian ingin mengukur suatu, ini kita lihat gambar yang ini ya. Gambar yang ini itu merupakan gambar dari inti helium 4, pengukuran massa helium 4. Nah, helium 4 itu ingat dia berjumlah 2 untuk protonnya
dan neutronnya juga berjumlah 2. Jadi di dalam inti helium-4 itu terdapat proton 2 dan neutron 2. Jadi defek massa yang dijelaskan dalam sini itu dapat dilihat dengan gambaran neraca ini. Jadi massa inti helium-4 itu akan lebih kecil massanya dibandingkan dengan massa nukleon penyusunnya. Jadi kalau kita inti itu kan bersatu ya antara satu sama lain, dia bersatu antara neutron protonnya. Tapi kalau kita pisahkan neutron dan protonnya, jadi kalau kita pisahkan intinya, maka berat nukleon penyusunnya itu akan lebih berat dibandingkan massa inti yang bersatu ini. Jadi dia lebih berat. Nah, selisih massanya ini itu yang disebut dengan defek massa. Jadi defek massa adalah selisih antara massa inti dengan akumulasi massa nukleon pembentuknya atau proton ditambah neutron. Jadi kalau kita tuliskan dia dalam rumus defek massa itu kita tuliskan MD, berarti massa nukleon dikurang massa inti. Jadi ingat ya, massa nukleon itu massa partikel penyusun inti yang terpisah-pisah. Sedangkan massa inti itu massa yang inti yang bersatu. Jadi massa nukleon dikurang massa inti. Jadi defek massa kita tuliskan, ingat ya, massa nukleon itu adalah jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron. Dikurang massa inti. Massa inti itu kita tuliskan seperti ini. Massa inti ZX misalkan. Jadi bisa kita tuliskan defek massanya sebesar Z jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron. Ini jumlah neutron ya, kurang Z dikali massa neutron dikurang ini. Ini kita jabarkan menjadi massa intinya itu adalah massa atom dikurang jumlah elektron atau jumlah proton dikali massa elektron. Ingat ya, misalkan ini adalah atom, ini adalah inti atom, dan ini adalah elektron di sekitar inti atom. Jadi ini atom, misalkan ini ya atom, walaupun gambar saya jelek. Jadi ini adalah inti dan ini adalah elektron di sekitar inti. Maka untuk mencari massa intinya tentunya kita kurangkan antara massa atom ini dikurang dengan jumlah elektron dikali massa elektronnya. Jadi kalau dia intinya stabil, maka jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Z-nya itu sama dengan jumlah elektronnya kalau intinya stabil. Dan ingat, bedakan antara massa atom dengan massa inti. Jadi ini adalah massa inti. Kalau kita tuliskan M-nya kecil, dia itu adalah massa inti. Dan untuk M yang besar itu dia adalah massa atom. Ingat perbedaan massa atom dan massa inti. Atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Kalau massa inti itu dia hanya terdiri antara proton dengan neutron. Jadi ingat perbedaannya. Proton dan massa inti dan massa atom. Ini tadi yang massa dari atom helium 4. Jadi kalau nukleon yang terpisah itu kita jumlahkan massanya menghasilkan 4,03188 AMU. Sedangkan inti yang bersatu proton neutronnya masih bersatu dalam suatu inti, dia massanya 4,001503 AMU. Jadi massa nukleon penyusun yang terpisah ini akan lebih besar daripada massa inti itu sendiri. Nah, selisihnya itu adalah defek massa. Oke, selain defek massa, ada yang dinamakan dengan energi ikat inti. Jadi ternyata selisih dari massa yang tadi itu atau defek massa yang tadi itu digunakan sebagai energi yang diperlukan untuk memisahkan inti menjadi proton dan neutron. Jadi selisih massa yang tadi ternyata digunakan untuk memisahkan inti tersebut menjadi bagian-bagian yang terpisah antara proton dan neutronnya. Itu yang dinamakan dengan energi ikat inti.
Jadi energi ikat inti itu biasa kita simbolkan dengan energi EB atau binding energi, karena dalam bahasa Inggris itu energi ikat adalah binding energi, jadi kita tuliskan dia sebagai EB. Sama dengan defek massa dikali C kuadrat. Defek massa dikali C kuadrat. Jadi kita tuliskan rumus yang tadi kembali. Yang untuk rumus defek massa tinggal dikalikan dengan C kuadrat. Nah, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi. Massa proton ditambah massa elektron. Ingat ya, satu massa proton ditambah satu massa elektron itu sama dengan massa atom hidrogen 1. Jadi karena massa hidrogen 1 itu dia memiliki proton 1 dan elektronnya 1, maka kita bisa tuliskan massa proton ditambah massa elektron itu sebagai massa atom hidrogen 1. Jadi kita ganti MP ditambah ME ini menjadi massa hidrogen 1. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi energi ikat itu bisa juga dituliskan dalam simbol B. Jadi terserah, pastinya kalian paham. Jadi untuk energi ikat itu adalah jumlah proton dikali massa hidrogen 1 ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurang massa massa suatu atom dikali C kuadrat. Nah, selain energi ikat ada namanya juga energi ikat pernukleon. Itu tinggal kita bagikan dengan nomor massanya atau jumlah proton ditambah jumlah neutronnya. Oke, ini adalah grafik dari energi ikat suatu inti. Jadi nomor massa atau jumlah massa, nomor massa versus energi ikat inti. Jadi kita lihat energi ikat inti suatu inti ringan seperti hidrogen itu lebih kecil, dan jika jumlah nomor massanya dia semakin besar, maka energi ikat intinya juga akan semakin besar. Nah, kita bisa lihat di sini semakin besar nomor massanya, maka energi ikat pernukleonnya juga akan semakin besar sampai pada titik maksimum ini, Fe atau inti besi. Jadi Fe ini memiliki energi ikat inti pernukleonnya yang paling besar dibandingkan dari inti-inti yang lain. Nah, ini juga sebenarnya bisa kalian gunakan sebagai bahan RBL kalian. Jadi ingat ya, kalian punya tugas selama perkuliahan ini menyusun RBL. Nah, kalian bisa gunakan salah satu contoh RBL-nya itu kalian bisa menentukan atau membuktikan apakah benar Fe ini memiliki energi ikat inti pernukleon yang lebih besar dibandingkan inti-inti yang lain. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai project RBL kalian. Dan RBL itu tidak bisa sama judulnya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi bedakan untuk ke-9 kelompok itu. Jadi siapa yang duluan mengajukan judul, dia yang dapat. Jadi silakan mengajukan judulnya. Kalian bisa ambil salah satu contohnya ini, membuktikan apakah benar Fe itu memiliki energi ikat pernukleon yang paling besar dibandingkan inti-inti yang lain. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita ingin menentukan defek massa dari natrium 25, berarti kita harus paham terlebih dahulu berapa jumlah proton dari natrium 25 dan berapa jumlah neutron dari natrium 25. Jadi ini adalah nilai A-nya, A 25, dan Z-nya adalah jumlah 11. Z itu adalah jumlah proton. Berarti
Untuk natrium 25 jumlah protonnya adalah 11 dan jumlah neutronnya adalah A dikurang Z, berarti 14. Jadi kalau kita mau cari massa proton berarti 11 dikali 11 dikali massa protonnya. Massa proton yang tadi 1,00 sekian-sekian. Dan massa neutronnya itu dikali dengan 14. Itu kita peroleh seperti ini. Jadi kalau kita mau cari massa totalnya 25,201346 AMU. Nah, ini adalah massa nukleon penyusunnya. Nah, kalau berdasarkan tabel massa natrium 25 itu kalian akan peroleh 24,989953 AMU. Dan massa elektronnya adalah 0,0060338 AMU. Karena massa jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, berarti 11 dikali massa elektron itu kita dapatkan seperti ini. Jadi kalau kita mau mencari massa inti berarti massa atom natrium 25 dikurang massa elektron. Nah, ini kita peroleh massa inti 24,983919 AMU. Nah, selisih antara massa nukleon penyusun inti yang ini dikurang dengan massa inti, kita peroleh defek massanya sebesar 0,217427 AMU. Nah, defek massa yang inilah yang akan diubah menjadi energi untuk memisahkan nukleon-nukleon penyusun inti atau energi ikat inti. Jadi energi ikat intinya itu nanti akan diubah menjadi EMD kali C kuadrat sebesar 202,533,250 mega elektron volt. Oke, contoh yang kedua sama Mn54. Kalian harus tahu berapa jumlah protonnya dan jumlah neutronnya. Terus kalian totalkan sebagai massa nukleon penyusun inti. Dan terus kalian cari massa Mn54 itu di dalam tabel sebagai massa atom. Terus dikurangkan dengan massa elektronnya. Kalian akan memperoleh massa inti sebesar ini. Kemudian kalian selisihkan, kalian akan peroleh defek massa dari Mn54 ini sebesar 0,50655 U. Nah, massa ini juga yang akan diubah menjadi energi ikat untuk memisahkan nukleon penyusun inti. Ini 471,852 ya. Salah. 471,852. Oke, untuk tentukan energi ikat per nukleon dari karbon 12. Nah, kalau seperti ini berarti kalian harus tentukan energi ikatnya terlebih dahulu, terus dibagikan dengan jumlah nukleonnya. Jadi ingat ya, energi ikat tadi apa rumusnya? Energi ikat inti itu adalah massa defek dikali C kuadrat. Jadi massa defeknya sebesar jumlah proton 6 dikali massa proton 1,007825 AMU ditambah jumlah neutron berarti 12 kurang 6 ya, dikali massanya neutron dikurang massa atom 12 karbon 12. Itu bisa kalian lihat di tabel nuclear propertiesnya. Terus dikali dengan C kuadrat 931,5 mega elektron volt per U. Kalian akan dapatkan energi ikatnya 92,1626 mega elektron volt. Jadi kalau kita ditanyakan energi ikat per nukleonnya, berarti tinggal bagi dengan jumlah nukleonnya. Jumlah nukleon itu adalah Z ditambah N, jumlah proton ditambah jumlah neutron. Atau bisa kalian lihat langsung di sini, berarti bagi 12. Yang ini tadi bagi 12 dihasilkan energi ikat per nukleon dari karbon 12 adalah 7,68 mega elektron volt per nukleon. Jadi untuk memisahkan nukleon penyusun karbon 12 itu ternyata membutuhkan energi sebesar 7,68 mega elektron volt per nukleon. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai energi pemisahan. Jadi energi pemisahan itu terkait dengan energi ikat inti yang tadi. Jadi ada dua energi pemisahan.
energi untuk memisahkan neutron dari inti dan energi untuk memisahkan proton dari inti. Jadi ada dua, Sn dan Sp. Ini untuk memisahkan neutron dan ini untuk memisahkan proton. Jadi energi pemisahan adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan atau mengeluarkan satu buah neutron, yang ini satu buah neutron, atau satu buah proton dari sebuah inti. Nah, untuk neutron sendiri, energi pemisahan intinya itu adalah kita tuliskan sebagai energi ikat inti yang ingin dipisahkan dikurangi dengan energi ikat inti pada saat sudah terpisah neutronnya. Jadi kalau neutron terpisah, otomatis jumlah A-nya itu juga akan berkurang sebesar 1. Karena kita mau pisahkan satu buah neutron. Berarti otomatis jumlah neutronnya akan berkurang sebesar 1. Berarti A kurang 1. Dan otomatis juga jumlah neutronnya akan berkurang sebesar 1. Ini jadi dituliskan seperti ini. Jadi energi pemisahan untuk neutron itu adalah energi pemisahan atom yang inti yang ingin dipisahkan neutronnya dikurangi energi ikat. Jadi salah. Maaf. Jadi energi pemisahan neutron itu adalah energi ikat dari inti yang ingin dipisahkan neutronnya dikurangi energi ikat inti setelah dipisahkan neutronnya. Itu energi pemisahan neutron. Jadi kalau kita jabarkan ini, kalian akan dapat energi pemisahan neutron itu sebesar ini. Massa atom setelah terpisah neutronnya dikurangi massa yang ingin dipisahkan neutronnya ditambah massa neutron kali C kuadrat. Jadi ini massa atom yang sudah terpisah atomnya, yang terpisah neutronnya. Misalkan litium berapa ya? Bentar ya contohnya. Nah, untuk proton berarti kita mau pisahkan satu proton itu dari sebuah inti. Jadi energi pemisahan proton itu adalah energi ikat inti yang ingin dipisahkan protonnya dikurangi energi ikat setelah protonnya terpisah. Jadi kalau proton dia dikeluarkan satu, otomatis akan berpengaruh pada jumlah Z-nya. Z itu kan jumlah proton. Otomatis kalau protonnya berkurang satu, berarti Z-nya juga berkurang satu. Kalau Z-nya berkurang satu, otomatis juga A-nya ada berkurang satu, atau jumlah massanya juga berkurang satu. Nah, N-nya kira tetap karena A kurang satu, Z kurang satu. Oke, jadi kalau kita jabarkan dia menjadi seperti ini. Energi pemisahan proton sama dengan massa atom yang ingin dipisah protonnya, satu protonnya dikurang massa atom yang sudah berpisah atau keluar satu protonnya dikurang massa atom yang ingin dipisah protonnya ditambah massa hidrogen 1 dikali C kuadrat. Oke, ini energi pemisahan neutron dengan energi pemisahan proton. Nah, contohnya itu tentukan energi pemisahan neutron dan proton dari radium 224. Radium 224. Nah, seperti ini. Untuk neutron, kalau kita mau pisahkan neutronnya, berarti kita tuliskan dulu reaksinya ini. 224 Ra, radium 224. Kalau terpisah neutronnya, berarti otomatis A-nya berkurang 1. Nanti 224-nya dikurang 1. Jadi 223, 88 Ra ditambah neutron. Otomatis energi pemisahan neutronnya adalah, jadi massa dari radium 223 ini yang sudah berkurang neutronnya dikurang massa dari radium 224 ditambah massa neutron dikali C kuadrat. Jadi ini saja, lihat ini saja. Jadi yang ini ditambah dengan neutron dikurang massa 224 Ra.
Jadi yang kanan ini jumlahkan massanya dikurangi yang di kiri ini. Kalian akan dapatkan energi pemisahan neutronnya sebesar 6,5 sekian mega elektron volt. Nah, untuk proton, kalau kita mau cari energi pemisahan protonnya, berarti kita tuliskan bagaimana reaksinya. Radium 224 ini kalau kita keluarkan protonnya 1, berarti nilai A-nya berkurang 1, 2, 2, 3, dan nilai Z-nya juga berkurang 1, 8, 7. Dan otomatis nilai unsurnya juga akan berubah. Kalau jumlah protonnya berubah, otomatis jumlah nuklidanya juga berubah, Fr. Jadi kalau jumlah protonnya berubah, berarti jumlah nuklidanya juga ikut berubah. Ini ditambah dengan proton. Jadi energi pemisahan protonnya berarti penjumlah massa dari Fr223 dikurang massa radium 224 ditambah massa hidrogen dikali C kuadrat. Kalian akan peroleh energi pemisahan protonnya sebesar 6,867 mega elektron volt. Oke, saya kira cukup mudah pembelajaran kita hari ini. Dan ini sebenarnya juga sudah kalian peroleh di kelas 3 SMA-nya, kalau kalian masih ingat. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian bisa komen di bawah atau bisa melalui WA Group. Kalian bisa tanyakan apapun. Dan insya Allah kita akan ketemu minggu depan lagi untuk sifat-sifat inti berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.